teman-teman, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, sirkuskrep, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dalam bentuk keadaan aerob. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Untuk glikolisis atau glukosa diubah menjadi glukosa 6 ion fosfat disertai ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi untuk prosesnya dalam serangkaian sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karbonksilat atau CO. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Yang kedua, sisa atom C dalam bentuk CH2CO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD ion menjadi NADH. Untuk CH3CO akan diubah menjadi asam asesat. Yang ketiga, asam asesat akan berikat dengan koenzim A menjadi asetil atau koenzim asetil KOA. Yang kedua adalah dekarboksilasi dan oksidatif. Pada tahap kedua ini setelah glikolisis ada juga dekarboksilasi dan oksidasi yang adalah tahap yang berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan molekul CO2 dan NADH serta KOA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu terhadap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidasi menghasilkan dua molekul asetil KOA dan dua molekul CO2 dan dua molekul ADH. Yang berikutnya adalah sirkuskrep. Sirkuskrep adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan dua molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan proses dalam melibatkan oksidasi, NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian hasilnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan dari oksidasi pada FADH2. Yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron tahap ini merupakan akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP. Paling banyak transfer elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa ini dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim A1 dan sitokrom B1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3 dan oksigen. Adapun penjambaran bagiannya, NADH maupun menghasilkan elektron berbagai tinggi melalui proses oksidasi, lalu elektron tersebut ditransfer menjadi koenzim Q. Oleh karena itu tingginya energi elektron ADP dan fosfat organik bersatu membentuk ATP. Selanjutnya koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokromosis sehingga dihasilkan energi cukup tinggi akibat ADP dan fosfat anorganik yang bersatu membentuk ATP. Demikian hasil presentasi saya mengenai pokok pembahasan kedua mengenai glikolisis,
dekolisi serta dekarboksilasi oksidasif dan sirkuit Krebs transfer elektron, dan juga hasil presentasi saya pertama mengenai bagian C eukaryotik dan fungsinya. Sekian dan terima kasih.